Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat peta lokasi rencana penelitian. Jadi materi ini merupakan salah satu materi yang bisa dibilang penting bagi kita akademisi. Kenapa? Karena pada saat kita mau melakukan suatu penelitian, baik itu kita akan membuat sebuah skripsi, kita mau menulis tesis ataupun disertasi, ataupun juga kita mau membuat jurnal, jurnal penelitian, ataupun juga kita mau paparan proceeding, ini kita akan memerlukan suatu peta lokasi rencana penelitian agar pembaca ataupun pendengar ini akan mengetahui di mana sih lokasi sebenarnya penelitian kita dan bagaimana sih kondisinya dari lokasi kita. Untuk membuat sebuah peta lokasi rencana penelitian, hal-hal yang perlu kita uh, siapkan ini adalah yang pertama adalah kita perlu GPS. Kemudian jika kita tidak memiliki GPS, kita bisa memanfaatkan smartphone kita karena pada smartphone kita ini ada GPS juga dan juga kita bisa download aplikasi-aplikasi seperti aplikasi Avenza, kemudian Open Open Camera dan lain sebagainya, di mana aplikasi tersebut bisa memberikan informasi koordinat dan informasi koordinat inilah yang kita bisa manfaatkan. Ataupun juga kita bisa memanfaatkan data citra drone ataupun lidar drone. Dan tentu saja kita memerlukan laptop atau personal komputer untuk mengelola atau menganalisis data koordinat yang telah kita ambil dari GPS ataupun smartphone. Kita langsung ke contoh soal. Jika kita memiliki soal seperti ini, jika kita akan melakukan suatu penelitian terkait penelitian mengenai kualitas perairan di Sungai Musi yang berada di Kota Palembang. Pada skenario ini kita memiliki 4 titik sampling di mana koordinatnya ini dapat terlihat di slide. Ini ada 4 lokasi di mana lokasi-lokasi ini sudah diketahui nih koordinatnya, baik lintang selatan dan juga bujur timurnya. Nah, titik pertama di dekat Benteng Kota Besar, titik kedua ada Pelabuhan Peri, titik ketiga Jembatan Musi 2, titik keempat adalah Agropolitan Gandus. Akan tetapi, untuk membuat sebuah peta ini, kita memerlukan koordinat UTM. Sedangkan pada soal ini adalah koordinatnya derajat. Kenapa kita harus menggunakan koordinat UTM? Karena dengan kita mengkonvert koordinat derajat menjadi koordinat UTM akan lebih mudah untuk kita analisa atau kita olah di aplikasi ArcGIS. Oleh sebab itu, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan cara kita mengkonvert terlebih dahulu koordinat derajat menjadi koordinat UTM. Bagaimana caranya? Ada banyak cara. Yang pertama adalah kita menghitung secara manual. Akan tetapi itu sungguh sangat sulit. Kenapa? Karena rumusnya banyak dan ada cara yang lebih mudahnya. Cara mudahnya adalah kita bisa menggunakan aplikasi, baik itu offline ataupun online. Untuk aplikasi offline, kita bisa menggunakan aplikasi konversi UTM. Kalau untuk online, kita bisa ke halaman website dari www.yogantara.info. Nah, untuk soal ini atau kita contoh-contoh untuk membuat peta ini, kita akan coba untuk membuat atau mengkonversi koordinat derajat menjadi UTM dengan bantuan website online. Baiklah, ini adalah salah satu dari website yang menyediakan jasa untuk melakukan konversi dari koordinat derajat menuju ke koordinat UTM atau sebaliknya. Untuk kasus yang tadi, kita bisa menggunakan website ini. Kita langsung coba untuk mengconvert dari derajat menuju ke UTM. Kita coba contoh pertama yaitu dari titik 1.
Jangan lupa penggunaan titik. Jadi kalau kita mengcover menggunakan website ini, kita tidak menggunakan koma, akan tetapi kita menggunakan titik. Jika sudah, jangan lupa kita checklist di lintang selatan dan bujur timur, karena keterangan peta kita adalah lintang selatan dan bujur timur. Kalau sudah, kita tinggal pilih go, dan kita sudah dapatkan koordinat UTM-nya. Jadi kita sudah dapat sumbu X-nya dan Y-nya. Tinggal sekarang adalah kita tuliskan koordinat UTM ini ke bentuk Excel. Kita sudah mengconvert dari derajat menuju UTM tadi dengan bantuan website dari salah satu website online tadi. Kita tinggal mengcopy paste nilai dari sumbu X dan Y yang merupakan koordinat UTM ke aplikasi Excel. Di sini dengan keterangan ada ID, kemudian sumbu X dan Y dan keterangannya. Kalau sudah, jangan lupa untuk kita simpan dalam bentuk Excel 97/2003 Workbook. Langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi ArcGIS dan juga kita memanggil data Excel tadi dengan cara kita pilih file, kita add data, kemudian add XY data, kemudian kita pilih file Excel kita tadi, kita buka, kemudian akan tampil seperti ini. Kita pilih sheet $1, kita pilih add, dan jangan lupa ini belum memiliki data koordinat sistem, sehingga kita pilih terlebih dahulu koordinat sistemnya. Kalau saya sudah ada favorit, yaitu WGS 1984 UTM zona 48. Jika belum, kita bisa cari di sini Project Coordinate System, kemudian kita pilih UTM, kemudian pilih WGS 1984, kemudian Southern Hemisphere, kemudian kita pilih 48S. Kalau sudah, kita pilih OK. Jika ada pemberitaan seperti ini, kita pilih saja OK. Dan kita sudah memiliki data titik-titik sampling yang sudah tersaji di layar ArcGIS kita. Akan tetapi ini masih data Excel. Kita perlu mengconvert data Excel ini menjadi data SAP agar kita bisa mengolahnya dan menganalisanya di ArcGIS. Caranya adalah dengan kita mengklik kanan dari data layer sheet $1 event ini, kemudian kita pilih data, kemudian kita ekspor data, kemudian kita pilih folder mana yang akan kita simpan di folder yang mana. Misalnya kita simpan di belajar peta lokasi penelitian ini, kemudian kita buat nama filenya adalah titik sampling. Jika sudah, kita save. Kemudian kita OK. Kemudian jika ada pembuatan seperti ini, kita pilih ya saja. Nah, hasilnya apa? Kita akan mendapatkan dua layer. Layer pertama adalah layer yang lama, yaitu sheet $1 event dan titik sampling. Ini yang sheet $1 event ini bisa kita hapus, kita bisa hilangkan, tidak masalah. Karena yang jadi utama kita adalah layer SAP ini. Nah, layer SAP ini yang bisa kita otak-atik nantinya. Misalnya kita ganti menjadi warnanya merah, kemudian ukurannya menjadi, misalnya saya buat 10. Nah, titik-titiknya akan semakin terlihat. Ini langkah selanjutnya adalah kita memerlukan data SAP dari kecamatan yang ada di Kota Palembang, yaitu kita bisa download di Tanah Air ataupun data geospasial. Untuk mendapatkan data SAP, karena penelitian kita ini kita akan melakukan penelitian di Kota Palembang, sehingga kita memerlukan data-data seperti kecamatan, kemudian sungai-sungai yang ada di Kota Palembang, dan
Data SHP ini bisa kita dapatkan di tanaair.indonesia.go.id atau di data geospasial untuk negeri. Akan tetapi, sebelum kita bisa mendownload data dari website ini, terlebih dahulu kita harus masuk atau login dulu. Jika kita belum memiliki akun, kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah mengklik register, tinggal kita isi saja nama pertama kita, nama tengah, nama akhir kita apa, kemudian username kita apa yang akan kita jadikan username untuk akun di sini, kemudian email kita, kemudian baru sign up. Nanti akan ada pemberitahuan ke email kita untuk kita konfirmasi. Jika kita sudah login, kita bisa download data SHP di website ini dengan cara kita pilih peta RBI format SHP, kita pilih download, kemudian kita pilih per wilayah. Nah, kalau sudah kayak gini akan ada pemberitahuan, kita close saja pemberitahuannya, kemudian kita cari wilayah yang menjadi lokasi penelitian kita. Karena kita mau penelitian di Palembang, jadi kita cari kota Palembang. Jika sudah tampil seperti ini, kita tinggal pilih skalanya. Skalanya kita pilih 50K, kemudian akan tampil kota Palembang.zip. Ini adalah file yang bisa kita download. Jika kita sudah download, kita masukkan ke dalam folder yang sudah kita sediakan, kemudian kita ekstrak dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih WinRAR, kita pilih extract here. Ekstrak tersebut kita akan memiliki beberapa file. Nah, file-file ini seperti file administrasi kabupaten, sungai, air ladang, dan lain sebagainya. Jika kita tadi sudah memiliki data-data yang kita perlukan, seperti data SHP Kota Palembang yang telah kita download di tanaair.go.id tadi atau geospasial, kemudian kita juga sudah memiliki data titik sampling. Langkah selanjutnya adalah kita buka kembali aplikasi ArcGIS kita, kemudian jangan lupa karena ini kita buka pertama sekali juga, pertama kali lagi, jadi kita atur lagi koordinat sistemnya menjadi koordinat sistem WGS 1984 UTM zona 48. Selanjutnya adalah kita panggil data kabupaten, kecamatan yang telah kita download tadi. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Ini adalah semua kecamatan yang ada di kota Palembang. Tapi warnanya ini sama semua nih, jadi kita nggak bisa tahu mana namanya kecamatan Gandus, mana kecamatan Kertapati dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita ubah warnanya. Kalau kita langsung ubah warna di sini pasti tidak akan bisa karena dia langsung menjadi satu kesatuan. Misalnya kayak gini, warnanya jadi semuanya orange semua. Tapi untuk kita merubah warnanya per kecamatan, cara yang perlu kita lakukan adalah kita pilih klik kanan di administrasi kecamatan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih simbologi, kemudian kita pilih kategori, kita pilih di bagian value fill-nya, kita pilih nama BJ, kemudian add all value. Kalau sudah, teman-teman bisa pilih warna yang disukai, terserah warna apa saja. Kalau saya pilih yang berkaitan dengan warna hijau, kemudian kita apply dan oke. Dan kita udah dapat kecamatan-kecamatan yang didasari dari perbedaan warna. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita panggil lagi data sungai. Data sungai, kita pilih sungai AR 50K. Nah, kalau sudah, ini warnanya masih berwarna abu-abu. Sedangkan kita perlu warna sungai itu adalah biru. Jadi kita klik yang di bawah sungai ini, kemudian kita pilih biru nih, ultra blue. Atau kalau nggak suka warnanya kita bisa ganti menjadi big sky blue misalnya.
Nah, kita udah dapat sungai, kemudian kita dapati juga kecamatan-kecamatan. Setelah ini kita panggil data titik sampling yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, titik samplingnya sudah ada, tapi warnanya masih kecil dan warnanya hitam. Kita bisa ganti. Misalnya saya ganti warna merah, kemudian ukurannya kita jadikan 10. Oke. Nah, kita sudah dapat nih lokasi-lokasi dari titik sampling kita, kemudian kita sudah dapat kecamatan dan dapat sungainya. Sekarang kita tinggal melakukan layout. Untuk menu layout yang pertama sekali yang perlu kita lakukan adalah kita tentukan dulu kertasnya. Kita mau kertas apa? Dengan cara kita pilih file, kemudian pilih page and print setup, kemudian kita pilih misalnya kita menggunakan kertas A4, kemudian pilih landscape, kita pilih OK. Nah, ini tidak terjadi apa-apa di sini karena memang kalau untuk layout yang kita perlukan adalah kita ke menu di bagian halaman layout view. Nah, tampilan akan seperti ini. Kalau sudah kayak gini, kita rapikan saja. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan garis bantu di rules-nya ini. Ini agar untuk kita mempermudah. Nah, dan sudah kayak gini, kita tambahkan lagi kotak di sini. Kemudian kita pilih warnanya, kita pilih warna putih saja. Ini kita buat jadi ke belakang. Nah, kemudian kita tambahkan koordinatnya dengan cara view data from properties, kemudian kita pilih grid, kita new grid, kemudian di sini ada pilihan nih, kita mau pakai koordinat derajat atau UTM. Misalnya kita pilih UTM, kemudian kita next, kemudian di sini ada pilihan nih, kita bisa pakai label, hanya pakai label saja tanpa adanya garis grid, ataupun kita bisa menggunakan angka plus. Kalau saya lebih suka menggunakan plus agar tidak terlalu banyak garis di dalam peta kita. Kalau sudah, next, next saja, next lagi, dan kita coba play. Oke. Nah, kalau sudah, kita atur skalanya nih. Karena ini masih bisa lebih besar lagi. Skalanya kita atur jadi di sini. Saya ulangin, view data frame properties, kemudian pilih data frame. Kemudian ini masih otomatis, kita fix skalanya. Kemudian kita buat jadi 150 aja di sini. Kalau sudah apply, oke. Nah, kita udah dapat koordinat dan skalanya. Ini bisa kita rapikan lagi. Oke. Ini bisa kita rapikan juga di atas ini. Oke. Sudah, kemudian kita bisa
Kalau misalnya koordinatnya ini dirasa terlalu kecil, tulisannya bisa kita edit dengan cara pilih data frame properties, kemudian kita pilih grid, kemudian di properties kita pilih, kemudian di sini kita bisa labelnya kita tambahin, kita ganti, misalnya ini 8,25 kita ganti menjadi 9 atau 10 dan jadi lebih besar, atau tulisannya kita buat jadi warna merah atau warna tetap warna hitam aja nggak apa-apa. Udah oke, apply. Nah, koordinatnya jadi lebih besar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat satu kotak lagi. Ini bisa kita geser agar sudah. Ini karena ini terlalu serong ke kiri, kita bisa kita geser dengan cara kita pilih pen dan kita geser. Nah, udah. Kemudian geser lagi. Kemudian ini kita buat putih aja warnanya, warna hitam. Oke. Kemudian kita buat satu garis yang lebih besar lagi. Dan kita taruh di belakang. Dapat, ini bisa kita rapiin lagi. Ini juga bisa kita rapikan. Nah, udah dapat boundary-nya, kemudian kita bisa tambahkan lagi. Nah, ini kita buat warnanya putih saja. Kita buat tulisannya menjadi, di sini kita buat tugas 1. Kalau sudah enter, ini kita buat tulisannya menjadi lebih besar. Tombol geser. Selanjutnya kita buat lagi, kita copy paste saja kolomnya. Ini kita buat lebih besar. Ini kita buat namanya peta rencana lokasi penelitian. Kalau sudah oke, ini kita buat tengah dan ukurannya lebih kecil aja, 14 lah ya. Nah, udah tengah ya.
Kalau sudah kayak gini, kita tinggal tambahkan kompas dan koordinat. Koordinat apa tuh? Skala. Kita tambahkan skala dengan insert. Kita tambahkan, pertama kita kasih kompas dulu. Kemudian kita tambahkan koordinat. Koordinat apa tuh? Skala. Kita pakai skala bar pertama. Kita pilih properties dulu. Kita pilih unitnya pakai kilo aja. Kalau sudah oke. Kalau sudah tinggal kita pindahkan. Kalau sudah kita lebih lebarin lagi karena ada skala satu, sekali lagi nama skala tadi skala bar, ini ada skala lagi yang 1:, kita buat 1:15. Ini kita buat tulisan skala. Ini tulisannya kecil aja. Nah, kalau sudah kita pilih insert, kemudian pilih skala teks, kita ambil 1:10.000. Nah, ini dia. Ini skala kita pakai 1:150.000. Selanjutnya kita tambahkan legenda atau keterangan. Caranya adalah kita insert, kemudian pilih legend. Kemudian karena di sini ada kecamatan, kecamatannya itu jumlahnya banyak, sehingga kita pilih 2 kolom. Di sini kita tambahkan 2 kolom. Kemudian kita pilih next. Kita pilih legendnya ini, kita ganti jadi keterangan. Kemudian size-nya 16 saja, nggak apa-apa. 16 atau 20, nggak apa-apa, 16. Next, finish. Kita udah dapat nih. Nah, tapi di sini ada yang sedikit janggal. Nah, untuk di sini kan ada namanya administrasi kecamatan, kemudian all other value. Ini sebenarnya data-data yang nggak perlu dimasukkan dalam legenda. Jadi kita bisa hapus. Caranya adalah kita pilih table of content, kemudian pilih administrasi kecamatan HR50 ini, kemudian kita pilih klik kanan properties, kemudian kita uncheck list bagian yang simbol dan value yang ini. Bagian ini kita uncheck list, kemudian pada ada namanya nama BJ ini kita hapus saja. Kalau sudah oke. Nah, dia otomatis akan hilang. Dan masih ada lagi yang janggal, masih ada tulisan administrasi kecamatan AR. Ini perlu kita ubah. Namanya kita ubah menjadi administrasi atau kecamatan di Palembang. Kalau sudah apply, oke. Nah, kalau sudah kira masih ada yang aneh, ada sungai AR50. Kita bisa ubah nih sungai AR50 menjadi, kita buat aja sungai terangannya, apply dan oke. Selesai. Kita sudah dapatkan legenda di sini. Mudah kan caranya? Kemudian yang terakhir adalah kita tambahkan keterangan
nama yang membuat peta ini. Ini copy paste aja dengan huruf yang sudah ada, kemudian tulis nama, kemudian NIM kalian. Di sini oke. Ini jauh pakai rata pinggir aja. Nah, udah. Kalau sudah, tambahkan lagi universitas kalian. Universitas kita di sini kita tambahin ilmu program studi ilmu lingkungan Universitas Serasam Muara Enim. Ini kita buat dengan oke. Ini kita buat lebih kecil aja sedikit. Oke, sip. Ini kita buat mata kuliah informatika lingkungan. Ini buat kecil lagi, 8 saja cukup. Kemudian kita bisa tambahkan file. Nah, di sini insert picture, kemudian kita pilih logo Unsan. Nah, jadi dia. Nah, kita sudah dapatkan satu peta. Bisa kita hapus saja. Garis-garis bantunya bisa dihapus. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita ekspor menjadi PDF ataupun JPEG. Dengan cara ekspor map, kemudian pilih terserah mau JPEG atau PDF. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.